Konnichiwa minasang. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu Rikai, topik 4, listen 8. Nah, di sini kita akan mempelajari pola kalimat mo, mashita, atau mada desu. Nah, yang artinya, biasanya kalimat ini digunakan untuk apa sih? Untuk menanyakan seseorang apakah dia sudah melakukan sesuatu atau belum. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak, kamu udah pernah nggak kesini? Atau kamu udah pernah nggak makan ini? Jadi kira-kira pola kalimatnya seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya kita sudah pernah melakukan sesuatu, kita pakai pola kalimat mashita, yang artinya sudah melakukan. Tapi kalau misalnya belum, kita pakainya mada desu, yang artinya kita belum melakukan hal itu. Nah, di sini pola kalimatnya kita langsung lihat aja contohnya. Mo bijutsu kang ni ikimashita ka? Nah, kalau misalnya belum, kita pakai jawabnya ie mada desu. Artinya apa sih? Kamu udah pernah nggak pergi ke art museum? Museum seni. Nah, di sini dia jawab belum, saya belum pernah. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa kalau kita bertanya kepada seseorang, maka kita pakai aja pola kalimat pertanyaan yang biasanya itu dipakai bentuk ka. Jadi, mo bijutsu kang ni ikimashita ka? Kemudian jawabnya iye mada desu. Kalau misalnya udah pernah, berarti kita pakai bentuk kalimat mashita. Berarti kita pakai hai mashita. Nah, selanjutnya, di sini kita bisa lihat strukturnya dulu ya. Selanjutnya di sini strukturnya, kalau misalnya kita ingin bertanya, pakai pola kalimat mo, kemudian pakai keterangannya apa ya, V-nya, kemudian mashita ka, kemudian jawabannya ada dua, hai mashita, yang artinya sudah pernah, atau iye mada desu, yang artinya belum pernah. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh kalimat yang bisa menjadi acuan teman-teman gitu ya. Kalau misalnya banyak berlatih latihan soal dan melihat latihan-latihan soal, itu bisa mempermudah teman-teman memahami pola kalimat ini. Kita ambil contoh pertama dulu yang nomor 1. Mo atarashi suizoku kang ni ikimashita ka? Kira-kira kamu udah pernah nggak ya pergi ke akuarium? Ya, akuarium di sini artinya kayak melihat akuarium yang gede gitu ya, bukan akuarium yang kecil ya. Nah, di sini jawabannya adalah hai ikimashita. Kalau misalnya sudah, berarti dia pakai bentuk mashita. Tapi di sini kita sesuaikan, karena kan tadi pertanyaannya ni ikimashita ka, berarti jawabannya hai ikimashita. Kalau misalnya belum, berarti iye mada desu, seperti itu. Untuk contoh yang kedua, mo fune ni norimashita ka? Apakah kamu udah pernah naik kapal? Nah, kemudian jawabannya apa? Kalau misalnya belum, iye mada desu. Kalau misalnya sudah, hai norimashita. Nah, jadi jawaban kalau misalnya kita udah pernah, itu mengikuti pertanyaannya. Kalau misalnya ini kan tadi, mo fune ni norimashita ka? Berarti kalau udah pernah, hai norimashita. Kalau belum, berarti iye mada desu. Seperti itu. Next, di sini pola kalimat yang kedua, ada bentuk n, kemudian diikuti dengan partikel ni, kemudian ada kata kerja ni, ikimas atau kimas. Nah, sebenarnya ini pola kalimat yang cukup tricky, karena pola kalimatnya itu bisa banyak sekali ya kita temui dalam bunpo bahasa Jepang. Tapi di sini yang perlu teman-teman highlight adalah pola kalimat ini digunakan untuk bertanya tentang tujuan dari pergi sesuatu atau datang ke sesuatu tempat gitu. Contohnya,
Di sini kaimono ni ikimasu, aku pergi shopping. Jadi di sini em, menyatakan pola kalimatnya ini adalah dia menyatakan dia pergi kemana dan tujuannya ngapain gitu. Aku pergi shopping. Kemudian yang kedua, I go to look a cherry blossom. Sakura omi ni ikimasu. Yang artinya aku pergi untuk melihat sakura ya. Nah, di sini kita ngelihat kalau pola kalimatnya itu yang bentuk merah-merah ya. Ni ikimasu. Kemudian di sini juga ada bentuk kalimat ni ikimasu. Di sini yang artinya menyatakan dia pergi kemana dan ngapain, seperti itu. Nah, untuk strukturnya sendiri itu ada 2. Untuk noun atau kata benda itu pakai ni, ikimasu atau kimasu. Untuk verb kata kerja juga bisa ni, ikimasu atau kimasu. Kemudian kita langsung aja ke contoh pola kalimatnya supaya teman-teman bisa lebih memahami ya bagaimana sih penggunaannya. Yang pertama, ashita no yoru tomodachi to karaoke ni ikimasu. Yang artinya, kemarin malam aku pergi karaoke bersama temanku. Nah, di sini pola kalimat ni ikimasu itu diletak selalu di akhir ya, teman-teman. Selalu di akhir. Yang menyatakan tadi tujuan atau tadi yang di sini dijelaskan menyatakan saat kita melakukan tujuan atau pergi ke tempat sesuatu gitu. Nah, jadi di sini dibuat pakai pola kalimat ni ikimasu. Kemudian contoh yang nomor 2. Sakura omi ni ikimasen ka? Kamu udah pernah nggak ya melihat sakura? Kemudian dia bilang, ii desu ne, ikimashou. Itu bagus, ayo pergi. Nah, di sini bentuk ikimasnya mana? Ni ikimasnya mana? Ada di pertanyaan. Ni ikimasen ka? Jadi bentuk ni ikimas itu bukan hanya suatu pernyataan aja ya, bukan suatu bentuk pernyataan, tapi bisa juga bentuk pertanyaan seperti ini. Jadi kita langsung ganti aja ni ikimasen ka. Kemudian contoh yang ketiga. Tomodachi ga uchi ni asobi ni kimashita. Temanku itu datang untuk bermain di rumah. Nah, di sini ada bentuk kalimat ni kimashita. Kenapa nggak ni ikimasu ya? Karena di sini posisinya adalah ikimasu itu kita lakukan secara sendiri dan juga kita berencana gitu ya. Nah, di sini posisinya adalah yang datang orang lain. Berarti orang lain itu tanpa kita, maka pola kalimatnya adalah kimashita. Jadi intinya adalah pola kalimat kimas ini biasanya saat yang datang itu adalah orang lain, ya, dalam konteksnya seperti itu. Nah, kira-kira topik yang dipelajari untuk di lesson 8 itu adalah pola kalimat mo, mashita, mada desu, dan juga yang pola kalimat kedua adalah ni, ikimasu atau kimasu, yang artinya datang, pergi. Kalau misalnya mo, mashita atau mada desu udah pernah atau udah pernah melihat atau udah pernah makan gitu. Jadi kira-kira itu yang dipelajari di pola kalimat kali ini. Buat teman-teman yang udah menonton, arigatou gozaimasu. Jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya untuk membantu teman-teman improve skill bahasa Jepang di Bunpo kali ini.